Karena kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang buruk atau kufur saja. Orang beriman semua akan meninggal dengan tiupan angin yang menerpah tubuh mereka. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang dan kalian sembunyi di dalam gunung, maka angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya, sehingga tidak tertinggal kecuali orang kafir dan buruk di muka bumi, lalu kiamat terjadi pada mereka. Hadis jelas. Penyempurnaan kehidupan, sebagaimana sering saya bahasakan kepada teman-teman kita di zaman sekarang, banyak di antara ikhwat dan akhwat semangat sekali ingin supaya ada negara yang berbasis Islam. Tapi mereka mengkhayal di satu sisi, kalau akan ada seorang presiden doktor dari Madinah misalnya, atau seorang yang hafal Quran, atau mungkin ulama, semua menterinya ulama, maka tidak akan ada pelanggaran agama di negara kita. Ini keliru sekali. Tahu kenapa keliru teman-teman sekalian? Karena ada orang yang merupakan pimpinan kita dan utusan Allah telah dijadikan pelajaran oleh Sang Pencipta 10 tahun kehidupan beliau di Madinah. Kehidupan Madinah ada 4 golongan manusia yang hidup di zaman Nabi SAW. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Kita tahu di Madinah ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. 3 suku ini yang sekarang banyak, di antaranya yang banyak menyebar di seluruh dunia termasuk di Israel. 3 suku ini Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Ada transaksi jual beli, ada juga transaksi utang piutang Nabi SAW dengan beberapa pendeta, ada dakwah Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam. Setelah masuk Islamnya salah satu dari mereka namanya Abdullah bin Salam, nanti akan kita jelaskan semua itu. Kemudian kisah bagaimana pada saat kiprah beberapa orang Yahudi yang masuk Islam akhirnya terbunuh mati syahid di perang Uhud, yang banyak orang tidak mengetahui gitu kan. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW akhirnya mengusir mereka dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Maksudnya apa? Walaupun pemerintah kita semuanya ulama, dari presiden, wakil presiden, menteri, segala macam, tetap ada interaksi dengan orang kafir teman-teman sekalian. Ada orang kafir yang dikenal dengan kafir zimmi dan ada yang kafir harbi. Nanti akan saya jelaskan itu di poin setelahnya nanti, di poin mempelajari sirah dan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka. Intinya ada orang kafir di Madinah dan Nabi SAW interaksi sama mereka. Jangan lupa kisah anak muda Yahudi yang sakit keras, lalu Nabi SAW menjenguknya untuk mengucapkan syahadat dan anak itu syahadat. Artinya sampai boleh menziarahi, mendatangi rumah seorang kafir untuk mengajak mereka masuk Islam. Ada interaksi. Yang kedua, ada kaum munafikin. Ada orang-orang munafik di Madinah. Dan pimpinannya siapa namanya? Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Namanya bagus nggak? Hah? Mana suaranya orang Balikpapan nih? Abdullah. Tapi pimpinan orang munafik, dipastikan kekal di api neraka, meninggal dalam kemunafikannya. Jangan heran di zaman kita sekarang ada orang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, tampil di televisi, tampil di media membenci Islam. Kenapa harus heran? Di zaman Nabi SAW ada orang munafik nggak? Namanya siapa? Abdullah. Ambil pelajaran, ini dari sirah diambil nih. Pelajaran pengalaman hidup. Artinya walaupun pimpinan kita semuanya ulama, akan ada orang munafik di tengah-tengah mereka karena kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Ini penting sekali karena orang banyak mengkhayal seakan-akan tidak, kalau sudah berdiri negara Islam tidak akan ada masalah. Sampai sekarang mereka menyorotin Saudi, katanya Saudi terapkan hukum Islam, kok masih ada orang begini, kok masih ada begini. Loh, jangankan kerajaan Saudi, Nabi SAW saja di zaman beliau ada.
Yang ketiga, adanya ahli maksiat. Ada nggak di zaman Nabi SAW orang zina dirajam? Ada nggak pencuri dipotong tangannya? Ada, nanti kita pelajari semua. Ada di antara mereka yang melanggar hukum Allah. Ada yang berdusta dicambuk 80 dera, kisah ifk, tuduhan terhadap Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in tentang mereka berzina pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq, dan nanti akan kita jelaskan masalah itu insyaallah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berzina dirajam, dicambuk, ada yang mencuri. Seperti kasus Fatimah, salah satu dari suku terkenal Makhzumi yang terkenal di Mekah. Orang ini terkenal sekali dengan kedudukannya dan rupanya kebiasaan mencuri, tradisinya. Dia masuk Islam, dan tradisi orang-orang Arab Quraisy kalau ada seseorang mencuri tidak dipotong tangannya kalau dia kedudukannya tinggi, punya jabatan. Dan subhanallah ini kayak turun-temurun di kalangan ahli maksiat nih. Kalau punya jabatan nggak dihukum, gitu kan. Lalu para sahabat kena baru masuk Islam, mereka berkata, ya Rasulullah, mereka cari dulu siapa nih kira-kira di antara sahabat yang bisa ngelobi Nabi ini supaya orang ini nggak dihukum. Musyawarah satu sama yang lain, ketemu dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ajma'in. Dia dengan ayahnya dikenal dengan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Zaid bin Harithah dulu adalah mantan budak Nabi yang dibebasin, Usama anaknya. Usama bin Zaid ini yang dijadikan oleh Nabi SAW panglima perang di umur 17 tahun. Karena keperkasaan jiwanya, imannya. Lalu Usama disuruh masuk melobi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seseorang yang terkenal dari Mekah, wanita, punya jabatan, kena hukum mencuri. Kira-kira boleh nggak kaki potong tangannya? Apa yang terjadi? Nabi SAW tidak jawab, naik ke atas mimbar, suruh kumpulin semua sahabat. Begitu ngumpul, kata Nabi SAW, telah sampai setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada seseorang di antara kalian karena punya jabatan yang tinggi atau punya kedudukan di sukunya, mencuri, nggak mau diterapin hukum Allah. Ketahuilah, demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah yang itu, Fatimah anak saya, anaknya Nabi, anaknya Raja Muslimin pada saat itu, mencuri, saya akan potong tangannya. Gak ada toleransi dalam Islam. Dipotong tangannya akhirnya. Ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang dusta. Ada di antara mereka, artinya ada usatul mu'minin, ada ahli maksiat. Maka teman-teman sekalian, fahamin pemerintah Islam bagaimanapun kuatnya, akan ada di tengah-tengah mereka ahli maksiat. Kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Tetapi berita gembiranya ada golongan keempat. Ada orang-orang beriman dan ini yang mendominasi. Sehingga tinggal tiga kelompok yang pertama tidak bisa keluar dari koridor hukum Allah. Yang maksiat dihukum, yang munafik diketahui. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Nanti akan kita pelajari di akhir sekali sebelum meninggalnya Nabi SAW. Ada pembongkaran kedok para munafikin. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Karena cirinya banyak, jelas. Pura-pura Islam tapi mereka kufur. Kemudian juga akan ada orang-orang kafir yang akan interaksi. Ulama sepakat mengatakan orang kafir tetap akan ada di muka bumi sampai menjelang hari kiamat. Nggak bisa lepas itu. Karena kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang buruk atau kufur saja. Orang beriman semua akan meninggal dengan tiupan angin yang menerpah tubuh mereka. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang dan kalian sembunyi di dalam gunung, maka angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Sehingga tidak tertinggal kecuali orang kafir dan buruk di muka bumi, lalu kiamat terjadi pada mereka.
Hadis jelas. Bagaimanapun antum mendakwai orang kafir, alhamdulillah ada yang masuk Islam misalnya, tapi tetap akan ada mereka. Dan fase mereka berhenti hanya di fase waktu Isa alaihissalam turun membunuh Dajjal. Pada saat itu, maka kata Nabi SAW, semua jalan-jalan kecil pun di muka bumi akan dimasuki Islam, baik dengan kemuliaan, dia sengaja mau masuk Islam karena dia tahu kebenaran, atau penghinaan, artinya dia harus masuk Islam secara paksa atau akan dibunuh, sehingga tidak ada lagi orang yang tidak muslim di zaman Isa alaihissalam. Tetapi setelah Isa alaihissalam meninggal dunia, setelah matinya Ya'juj Ma'juj, tanda-tanda hari kiamat, maka manusia akan kembali kufur lagi dan mereka kembali menyembah berhala. Iblis akan menyuruh mereka menyembah berhala. Dan pada mereka lah terjadi hari kiamat itu.